saya bantu papa saya untuk membantu di bisnisnya distributor. Nah, di situ saya juga belajar banget dari generasi ya, alih generasi ya, which is not easy ya, nggak gampang karena sebagai generasi ketiga saya harus ada mitos bilang pokoknya generasi pertama itu membangun, generasi kedua membesarkan, generasi ketiga nih menghancurkan. Nah, saya berusaha merusak tuh, menghancurkan mitos itu kan. Jadi harusnya semakin besar lagi gitu kan. Nah, jadi ya itu pengalaman saya waktu itu sebelum sebagai business coach saya bantu bisnis ayah saya, dan puji Tuhan memang setelah ya kita lah semua ya, saya bukan hanya sendiri tapi dengan juga bantuan tim berhasil menjadi distributor terbaik tuh se-Indonesia sampai 3 kali berturut-turut ya selama itu 2008, 2009, 2010 ya. Waktu itu distributornya produknya produk Silver Queen, Ceres, Delphi produk ya, coklat. Nah, setelah itu saya punya passion, saya jadi business coach sampai sekarang gitu, dan tergabung di Gratio, dan saat ini juga di AFC ya. Bersyukur bisa gabung di AFC juga dengan Christine, dengan Sylvie, dengan Budi, pokoknya leader-leader kalian lah, juga Bu Lili ya, dan kita semua lah tentunya. Jadi ya hari ini juga sebetulnya kita belajar lah, saya juga belajar sharing ya, apa yang sudah saya pelajari selama ini, yang mudah-mudahan apa yang bisa di-sharingkan bisa lebih bermanfaat untuk kita semua. Kira-kira begitu ya, mungkin sharing singkatnya dari saya. Thank you, Coach. Siap. Jadi, malam hari ini kenapa saya juga bahas tentang tim? Sebetulnya kan karena ya saya tahu karena kalau kita mau growing bigger kita harus punya tim yang kuat, betul ya Coach ya? Karena nggak bisa kita berjalan sendiri gitu kan. Jadi malam hari ini kita akan belajar sama-sama. Saya juga belajar dari Coach Hendra. Jadi kita di sini biar bisa menerapkan sama-sama gitu ya, mengaplikasikan kepada tim-tim di bawah kita, kurang lebih gitu sih ya, di bidang apapun ya, nggak hanya di AFC, bener ya Coach ya, bisnis itu kan semua gitu, jadi ini buat semua gitu ya, nggak hanya AFC aja, terbatas AFC, tapi kalau bicara tentang tim, semua kerjaan yang lain maupun di kantor, pasti kita kan butuh ada teamwork gitu ya Coach ya. Coach mungkin mau sharing ini dulu Coach, screen ya Coach ya, dicoba. Sharing screen. Ya. Ya, memang saya hari ini nggak terlalu persiapan untuk benar-benar ini karena kan bukan kayak seminar gimana gitu ya. Sebenarnya sih lebih maunya lebih interaktif gitu ya, biar kita sama-sama lebih ini. Tapi nggak apa-apa. Boleh nanti saya di-allow aja untuk share screen. Ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih, tapi saya udah multiple ya, just siap. Oke. Mau ini ya Coach. Boleh. Nanti ada sih, saya udah ada siapin, cuma bentuknya nggak seperti kayak seminar gimana, karena kan sebenarnya kita santai-santai tapi sambil belajar gitu ya. Betul, Coach. Semangat banget ini. Thank you ya. Jadi hari ini mungkin sebelum saya mulai ya, saya ingin tanya dulu kepada semua teman-teman yang hadir malam ini, apa ekspektasi dari sesi hari ini? Apa ekspektasi dari sesi hari ini? Silakan boleh tulis di chat. Apa ekspektasi dari sesi hari ini, supaya saya bisa tahu apa yang sebetulnya lebih dibutuhkan nih untuk tim ini gitu ya, karena kan kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi apa ekspektasi dari sesi hari ini, silakan boleh tulis di chat. Membangun tim solid, oke. Apa lagi, silakan tulis dulu nih, saya biar tahu dulu apa sih ekspektasinya dari hari ini ya. Oke, bangun tim solid, nanti kita bahas. Apalagi saya lihat lagi, apalagi nih, ayo silakan tulis dulu. Oke, bangun tim solid. Ini tim solid ini sangat besar ya, gajah ya. Artinya tentunya nggak mungkin semalam lah kita bisa bangun langsung ya. Tapi minimal ada beberapa guidelines lah atau framework ya yang kita bahas sama-sama. Apa nih? Selain ini apa? Ekspektasi untuk sesi hari ini apa? Selain membangun tim yang solid, mungkin ada yang lain. Ketik ya, Coach ya, saya nggak pakai ketik ya, ketikannya. Boleh langsung open mic juga boleh, Bu. Iya. Tujuan aku kalau udah belajar itu Lina ingin menjadi seorang yang bisa mengerti keinginan tim dan bagaimana mengembangkan mereka sih gitu. Oke, mengerti keinginan tim ya, saya catat nih. Mengerti keinginan tim supaya kita bisa mengarahkan mereka gitu ya Bu ya. Iya, betul. Oke, mengerti. Yes. Apalagi yang lain? Oke, yang lain apa? Tadi membangun tim solid. Oke. Ada lagi? Mungkin ada yang lain mungkin dari itu untuk ekspektasinya hari ini apa? Mau open mic juga boleh kalau nggak bisa ketemu. Open mic boleh ya. Mau open mic boleh.
gitu ya. Kalau Clubhouse bisa langsung diundang ke stage nih. langsung tanya aja ya. Ya, oke. By the way, Clubhouse bagus sekali loh itu ya, kalau untuk networking ataupun kita mau sharing juga, dan sekaligus kita naikin personal branding kita juga, itu keren banget kalau menurut saya. Apa nih, sinergi? Wow, sinergi. Apa nih, boleh lebih spesifik nggak sinergi? Gimana artinya? Ekspektasinya apa untuk hari ini? Tadi mengerti keinginan tim ya. Kedua adalah membangun tim solid. Itu sinergi ini coba boleh spesifiknya biar saya tahu apa. Oh belum ya, silakan. Bagi yang di sini yang sambil dengerin ataupun apa, silakan. Berarti satu ada bangun tim dan sebagainya ya, untuk mengerti tim. Oke. Nah, di sini saya tanya dulu, apakah di sini udah tahu yang namanya personality karakter setiap kita tuh beda-beda? Apakah udah tahu? Ada 4 karakter itu, DISC. Udah tahu belum? Udah pada tahu ya? Beberapa mungkin sudah sih. Beberapa sudah. Ya. Ada yang belum tahu belum tentang karakter DISC? Kalau perlu saya jelaskin dulu singkat. Boleh sekilas aja kali Coach ya. Habis acara ada giveaway ya, oke. Giveaway. Itu dari Budi lah berarti ya. Jadi Budi udah siap-siap mau kasih giveaway artinya tuh hari ini ya. Maka jangan sampai terlewat nih. Tunggu sampai akhir itu kan. Kasih pertanyaan ya Coach. Supaya dapat giveaway gitu ya. Caranya adalah silahkan follow Instagram. Oke. Ya, oke. Ya, berbagi. Nah, ini keren nih. Bagaimana strategi tim yang bertumbuh dan bergerak dalam networking. Oke, ya, strategi yang tim yang bertumbuh. Oke, sip. Ya, minggu lalu yang tentang kode 001 juga ada yang udah ikut juga ya, yang kemarin ya. Jadi beberapa mungkin ikut itu ya, tapi nggak apa-apa lah, hari ini akan singkat untuk jelasin. Ya, oke. Itu ya, jadi sinergi tim untuk membangun tim solid, mengerti karakter keinginan tim dan sebagainya. Yes, oke. Nah, jadi gini, mungkin kalau saya boleh share sedikit ya tentang tim ini, itu tim ini sangat erat sekali ya. Tim yang solid itu gini, ada satu kata bijak dari coach saya, dia bilang gini, you get the people you deserve. You get the people you deserve. Jadi kita akan dapatkan orang-orang yang kita layak dapatkan. Nah, jadi artinya adalah kalau kita pengen punya tim yang solid, ya ujung-ujungnya harus dari saya dulu, gitu kan? Ini ujungnya harus dari saya dulu sebagai leader, ya. Jadi dengan kita sebagai leader, ya kita yang nanti bisa punya, karena balik lagi, karena tim yang solid itu, ya ini saya buka. Apakah bisa lihat sebentar ya? Saya coba share screen. Jadi tim yang you get the people you deserve itu ya. Nah, ini kalau saya lihat dari sini. Nah, ya. Nah, ini dia. Oke, bisa lihat ya semua ya. Bisa lihat nggak? Bisa lihat belum? Belum ya? Udah bisa lihat belum di screen? Nah, saya coba cek dulu ya. Nah, ini bisa lihat nggak? Passionate leadership, ya, passionate leadership. Jadi untuk bisa punya tim yang solid, ya, tergantung dari leadernya, ya. Nah, berarti kan tergantung kita sebagai leader. Kita yang harus memulai dulu supaya kita bisa punya tim yang lebih baik. Pertama, jadi gini, leadership itu bukan tentang saya. Leadership itu tentang Anda, tentang mereka, bukan tentang Anda, tapi tentang mereka, tentang tim kita. Nah, tapi mulainya dari saya. Leadership is not about me, bukan tentang saya, tetapi tentang mereka. Mereka berkembang, mereka bertumbuh, ya. Tapi mulainya dari saya. Nah, jadi mindsetnya seperti itu ya. Jadi mindsetnya dulu nih yang paling harus disamakan dulu. Jadi punya tim yang solid itu adalah outputnya. Punya tim yang bisa bertumbuh bersama itu adalah outputnya. Tapi justru supaya outputnya seperti itu, maka inputnya yang harus diberesin. Inputnya yang harus berkembang dulu ya. Inputnya itu apa ya, dari kita sebagai leader ya, kita semua leader kan. Nah, berarti apa yang maksudnya leader itu gimana? Jadi begini, tim itu mereka bisa jadi bukan pendengar yang baik ya, mereka bisa jadi bukan pendengar yang baik. Artinya apa yang kita sampaikan belum tentu mereka ikuti. Udah kita kasih motivasi, udah kita kasih arahan, udah kita kasih instruksi, ataupun kita kasih ajarin ini, ajarin itu,
tetap aja mungkin ada dari mereka yang nggak sesuai atau nggak ngikutin dan sebagainya. Bisa jadi mungkin mereka bukan pendengar yang baik, tetapi biasanya mereka adalah peniru yang baik. Ya, mungkin bukan pendengar yang baik, tapi bisa jadi mereka adalah peniru yang baik. Biasanya kalau kita sebagai, misalnya kita sebagai tim ya, pastikan kita meniru leadernya kita, gayanya dia gitu kan. Kalau kita lihat dia bagus dalam beberapa hal tertentu, pasti kita meniru dia, ya kan. Jadi kita bisa jadi bukan pendengar yang baik, termasuk saya, termasuk yang ngomong nih, ya kan. Saya juga bukan peniru yang baik, pendengar yang baik. Bisa jadi mungkin ada leader saya bicara juga saya belum tentu didengarin semua, ya kan. Belum tentu semuanya dijalankan. Tetapi saya peniru yang baik, ya kan. Mungkin ada beberapa teladan-teladan yang dia atau leader saya lakukan, jadi saya ikutin. Salah satunya misalnya clarity communication. Clarity communication. Jadi leader saya atau saya punya coach ya, dan dia juga leader saya, coach saya juga ya, dan saya punya banyak coach ya, bukan hanya coach bisnis, ada coach personal, ada coach bisnis, ada coach tentang belief system saya gitu kan. Nah, saya follow dia atau saya ngikutin dia karena dia punya keteladanan yang bagus. Salah satunya keteladanan dia adalah misalnya nih ya, clarity communication. Clarity communication itu apa? Jadi dia kalau menyampaikan satu instruksi atau satu kejelasan itu benar-benar detail. Sampai ditulis lagi, diingatkan lagi, dikasih points, dikasih checklist dan sebagainya. Nah, saya ngikutin. Jadi keteladanan yang dia lakukan itu saya ikutin. Ya, kerapihannya, ketelitiannya gitu kan, detailnya itu saya ikuti. Nah, jadi ternyata tim itu bisa ngikutin kalau leadernya punya satu teladan yang bisa kita terapkan ke mereka. Gitu, ya. Jadi keteladanan apa yang kita bisa tuangkan ke mereka. Nah, itu maksudnya start from me. Keteladanan apa yang saya bisa akan ajarkan ke tim saya. Ya kan, orang tua kita ngajarin apa? Kalau kita dikasih harta bisa habis gitu kan. Tapi keteladanan misalnya hidup hemat gitu kan. Mak saya tuh ngajarin hidup hemat banget. Jadi jangan sampai ada yang terbuang. Makan ataupun apapun lah ya, kertas bekas saja disimpan lagi, siapa tahu bisa digunakan untuk apa. Lembar sebelah atasnya isi, belakangnya kosong masih bisa disimpan. Jadi emak saya itu mengajarkan keteladanan buat saya. Sampai sekarang tuh masih saya terapkan gitu kan. Itu harta yang wah luar biasa mahal, lebih mahal dari uang gitu kan. Kalau uang bisa habis. Tapi harta keteladanan itu yang kita ikuti sampai sekarang. Ya kan, salah satunya hidup hemat gitu kan. Dan tidak membuang hal-hal yang tidak, maksudnya kita benar-benar memanfaatkan semuanya, tidak sampai semua terbuang. Jadi saya manfaatin semua sampai sekarang gitu kan. Jadi kayak begitu. Nah, itu adalah buat kita adalah sosok leader yang bisa kita tiru. Nah, jadi balik lagi pertanyaannya adalah keteladanan apa yang bisa saya terapkan ya kepada tim saya sehingga mereka mau meniru. Nah, itu maksudnya ya. Oke, jadi poin pertama adalah kita sebagai leader harus ada teladan-teladan yang kita lakukan, yang kita mungkin harus contohkan ke mereka. Mungkin harus contohkan ke mereka. Bagaimana caranya, ya kan? Misalnya persistensinya kita, gitu kan? Contoh sebagai simple. Jadi gini, di Clubhouse ya, di Clubhouse ini kita Gratio ini setiap hari Senin sampai hari Jumat ya. Itu kita rutin, konsisten setiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 9 malam sampai kadang-kadang jam 11, kadang-kadang setengah 12 gitu kan. Pokoknya kita konsisten setiap hari dengan topik yang berbeda, dengan coaches yang berbeda. Itu terus-terusan, mau audiensnya banyak, mau audiensnya sedikit, mau audiensnya cuman di bawah 30 juga kita terus-terusan. Mau hari libur juga jalan. Ini orang bilang kok ini hari libur kayak nggak lihat hari gitu kan, nggak ngelihat tanggal. Tapi sebetulnya di situ kita melihat konsistensinya itu loh, konsistensinya itu. Jadi walaupun libur, walaupun mungkin capek atau gimana, terus konsistensi terus. Nah, kita sebagai coachesnya, kita melihat master coach kita ya, Coach Yohanes ya, itu begitu sangat konsisten sekali, begitu sangat konsisten dan begitu sangat passionate sekali gitu kan. Jadi kita terbawa, ya, jadi kita terbawa dan akhirnya kita jadi semangat juga gitu, gara-gara kita melihat leader yang seperti itu. Nah, itu contoh. Dan paginya juga masih Clubhouse ya. Jam 8.30 sampai jam 9 Clubhouse, Coach Yohanes yang bawakan. Malam kita para coaches gitu kan. Nah, memang kita punya coach itu di Gratio ada sekitar hampir 40 ya, hampir 40. Nah, memang yang ikut aktif di Clubhouse cuma 5, termasuk salah satunya saya gitu ya. Dan memang nggak semua coach bisa ikut seperti itu ya. Bukannya saya bilang semua coach itu nggak punya kompetensi, nggak, mereka sangat-sangat high caliber banget, luar biasa.
Tetapi yang bisa ikut konsistensinya Coach Johannes ya, setiap hari passionate gitu kan, penjelasan setiap hari berbeda dengan wah pokoknya macam-macam topiknya dengan macam-macam audiensnya. Nah, cuma 6, cuma 5 berarti, termasuk saya salah satunya. Ya, dan saya di hari Kamis gitu kan. Hari ini Coach Viko, besok ada Coach Cakra. Jadi kita cuma berlima di Clubhouse. Terus hampir 6 bulan nih dari kita awal-awal ya, bulan Februari kita mulai sampai sekarang konsisten terus. Dan alhamdulillah puji Tuhan, leads-nya banyak banget. Banyak banget akhirnya yang audiens kita yang setia ya, ngikutin kita terus dari pagi, malam, ngikutin terus. Nah, kalau saya lihat berarti kan artinya mereka udah jadi tim secara nggak langsung. Ya udah jadi tim, walaupun kita nggak harus mereka gimana, artinya mereka udah jadi tim, setia terus dari jam 9 mereka tune in sampai jam 11, ya sampai malam, sampai pokoknya dia ngikutin terus, ya walaupun mereka nggak tanya atau nggak aktif, tapi mereka hadir, mereka jadi pendengar yang setia gitu kan, dan di situ mereka mensupport kita gitu loh. Nah jadi di situ saya melihat bahwa ternyata sebagai seorang leader ini ya, kalau kita ingin bangun tim ya, pertama ya harus kita punya satu value yang kita bisa menjadi teladannya kita, dan itu yang kita contohkan kepada tim kita. Ya memang pastinya mungkin nggak semua tim akan bisa ngikutin, pastinya orang kita juga begitu kok. Coaches ada 40 ya, 37, 38, yang ngikutin cuma 5 ya, saya salah satunya. Ya memang begitu ya, memang begitu. Statistiknya memang begitu ya kan. Memang orang-orang yang itu ya masuk, kita makanya sebutnya masuk ke 4% club gitu kan. Karena 96% average gitu ya. Jadi kita mau masuk yang mana nih? Kita mau masuk yang mana? Mungkin dari sekian banyak tim kita yang di timnya AFCDR ini udah banyak sekali. Tapi yang bergabung hari ini cuma berapa persen mungkin. Nah itu dia yang termasuk dengan 4% club gitu kan. Memang orang-orang sukses itu adalah orang yang mau melakukan kegiatan-kegiatan ataupun action-action yang kebanyakan orang tidak mau. Ya, sekali lagi, orang-orang sukses adalah orang-orang yang mau melakukan action-action ataupun tindakan-tindakan ya yang kebanyakan orang tidak mau, tetapi nantinya orang ini akan bisa mendapatkan hasil yang kebanyakan orang tidak bisa. Nah, ini mahal nih ya. Jadi orang sukses adalah orang yang mau melakukan tindakan ataupun action yang kebanyakan orang nggak mau. Kayak hari kemerdekaan hari ini malam-malam ya, harusnya kan istirahat, santai, nonton TV, nonton Netflix, nonton drakor, ataupun apalah gitu kan, makan atau gimana. Tapi kita belajar loh, ya kan? Jadi orang sukses adalah orang yang mau melakukan kegiatan atau hal-hal yang kebanyakan orang nggak mau. Tapi ya, orang ini nantinya akan bisa mendapatkan hasil yang kebanyakan orang nggak bisa. Nah, itu dia tuh. Ya, pokoknya kalau kita ngobrol dengan siapapun orang-orang sukses, dengerin aja, kisah story-nya sama kok. Dulu pasti dia konsisten terus, melakukan terus gitu kan, persisten, konsisten terus gitu ya. Berapa puluh tahun dan sebagainya, akhirnya dia bisa menikmati hasil. Nah, kadang-kadang kita melihatnya cuma di hasil akhir. Kok dia enak ya punya rumah begitu besar? Kok dia enak sih bisa jalan-jalan? Kok dia enak sih begini? Ya kita lihat begitu, rumput tetangga selalu lebih hijau. Ya kita lihat sekarang gitu kan. Tahu nggak perjuangannya dulu seperti apa, mulainya gimana gitu kan. Ya kadang-kadang yang kita lihat tuh yang sekarang gitu kan, mungkin begitu. Nah, tapi kalau kita perhatikan prosesnya dulu, wah ternyata berdarah-darah banget gitu kan. Seperti misalnya contoh nih, kalau saya sekarang, saya sangat beruntung, bersyukur bisa masuk AFC dengan kondisi yang sekarang, di mana secara brand udah bagus, ya reputasi bagus dan sebagainya, sudah banyak yang testimoni dan sebagainya, lebih mudah gitu kan daripada mungkin waktu awal-awal Budi dan Silvi pas mulai itu, wah kayaknya sangat-sangat berdarah-darah banget gitu kan, tapi konsisten, fokus, passion gitu kan, extra miles. Nah itu yang akhirnya ya membuat kita semua terinspirasi gitu kan. Nah itu sih poin saya. Jadi balik lagi kalau ingin punya tim yang lebih solid ya, balik lagi mulai dari kita gitu kan. Dan kita harus tahu memang nggak semua tim kita itu bakal bisa ngikutin kita semua, memang begitu, tapi itu bukan jadi excuse ya, oh berarti 4% nih, berarti nggak apa-apa dong, bukan, itu bukan excuse gitu kan. Tetap kita harus bisa, artinya gini loh, ya mungkin dengan kekuatannya kita ya mungkin kita dari sekian banyak cuma 4%, tapi kalau kita bagi-bagi leadersnya gitu kan, kita bagi-bagi leadersnya, contohnya kalau di Gratio ya, misalnya saya sebagai head coach untuk Bandung dan Jawa Barat gitu kan. Nah, saya punya beberapa coach yang saya manage juga, ya kan. Jadi nggak cuma satu leader, tapi kita bagi leader-leader yang bisa nge-manage. Jadi kita sebutnya LMN, leading,
Ya, saya stop dulu. Ini namanya LMN. LMN itu singkatannya dari LMN ya. LMN. Apa nih LMN? Lead, Manage, and Nurture. Nurture. Jadi ini tugas kita sebagai leader. Lead, Manage, and Nurture. Ya, LMN. Begitu aja gampangnya ingatnya. Ya, coach tulis sih gampang. Coba jalanin. Nah, iya itu dia. Nah, tapi inilah ya. Jadi balik lagi, kita lead nggak? Kita nge-lead nggak gitu kan? Nge-lead itu artinya apa? Yuk kita kasih contoh, kita kasih teladan, ya kita kasih value gitu kan, untuk supaya tim kita bisa kearahkan ke lead gitu kan. Kita yang nge-lead. Ya, kita yang nge-lead. Kita nge-lead bukan cuma berarti ngarahkan aja, tapi kita juga nge-lead dalam hal cara berpikir. Ya, banyak dari kita yang cara berpikirnya salah. Nah, kita lead salah caranya begitu. Mungkin cara ngomongnya nggak, kamu salah begitu, nggak begitu ya. Cuma cara komunikasinya kita juga penting. Maka saran saya, ini saran aja ya, saran ya, recommended banget kalau kita semua para leaders itu belajar NLP. NLP ya. Mungkin di sini ya udah ada yang udah belajar ya, tapi ini penting sekali NLP, yaitu Neuro Linguistic Programming. Nah, ini apa? Ini adalah skill ya. Saran ini gini. Ini menurut saya NLP ini sangat-sangat penting sekali. Ya, sangat-sangat penting sekali. Apalagi kita managing people. Ya, artinya kita mesti menginfluence tim kita, mesti mempengaruhi tim kita secara positif dengan bahasa yang kita sampaikan. Jadi neuro cara berpikir ya, cara kita berpikir, neuro ya. Linguistik bahasa, programming, dengan bahasa yang kita sampaikan kita bisa mempengaruhi pemikirannya orang secara positif. NLP. Nah, saran saya kalau ada waktu ataupun kalau memang kita punya ya kita memang ada uang atau gimana ya, invest lah untuk belajar NLP. Saran saya belajar ini. Saya juga belajar ini 7 hari sama Ingranata Nikolai. Ini guru NLP saya. Ini keren banget, ya. Banyak sih guru-guru NLP ataupun master NLP, banyak banget, NLP practitioners banyak banget. Tapi di sini saya bukannya mau jualan program NLP, enggak ya. Saya cuma kasih rekomend buat kita semua adalah kalau yang belum belajar ataupun mau belajar lagi supaya kita bisa mempengaruhi orang secara positif, kita harus menguasai atau bisa mengerti NLP. Ini skill, ya. Jadi skill kita bagaimana caranya mempengaruhi secara positif. Nah, salah satu tekniknya adalah match and mirroring. Match and mirroring ya. Jadi kita bisa membangun kesamaan dengan tim kita. Aku juga dulu begitu kok, gitu ya. Aku juga pernah mengalami seperti ini. Itu salah satunya adalah teknik MLP. Jadi kita bisa feel, found ya. I feel, I felt, I found. Saya juga seperti itu. Saya merasakan apa yang Anda rasakan, dan saya juga ngerti bagaimana kondisi Anda. Tapi ternyata setelah saya berubah, hasilnya ternyata yang I found, saya melihat ternyata ada sesuatu yang berubah. Dan ternyata hal ini membuat saya menjadi berubah. Nah, dengan demikian mungkin ada perubahan mindset-nya. Itu NLP, ya. Jadi match and mirroring. Nah, ini penting, ya. Itu salah satu tekniknya. Dan banyak lah tekniknya, banyak banget. DISC salah satunya, gitu kan. FAKOK juga visual. Ada orang yang lebih terinfluence secara visual, ada orang yang lebih terinfluence secara auditori, ada orang yang terinfluence secara kinestetik, harus dicontohin dulu. Ya kan, ada ya FAKOK gitu kan, visual, auditory, dan kinestetik, dan KOK-nya adalah olfactory dan juga glutatory, pengecapan dan penciuman. Ya, ini macam-macam lah. Tapi itu semua bagian dari cara kita menginfluence orang. Ya, maka jangan heran kalau misalnya ada beberapa produk khusus harus dicium dulu atau dikecap dulu, itu orang lebih terinfluence. Nah, itu juga hal lain lah, tapi basically itu bagian dari NLP juga ya, strateginya NLP atau tekniknya NLP ya. Nah, ini kalau mau belajar boleh ke Pak Hing ya, dicek aja di Google aja. Beliau juga ada kelas-kelas yang online saat ini ya. Saran saya sih ambil yang NLP practitioner sehingga kita bisa belajar 7 hari lengkap semua. Waktu itu saya belajar juga ya, dan akhirnya bisa, itu keren banget ya. Kita bisa kembali ke masa lalu gitu ya. Kayak film Avengers tuh ya, timeline gitu kan, kembali ke masa lalu.
Terus kita bisa benerin kita di masa lalu, balikin ke sini, kita jadi orang yang baru. Nah, banyak kita punya backpack di belakang, ya di belakang pikiran kita, trauma lah, kita merasa nggak bisa lah, atau kita pernah kecewa dan sebagainya. Itu adalah backpack, kita sebutnya backpack tuh, ya istilah aja. Nah, kita banyak yang pakai backpacknya dibawa sampai sekarang dan nggak dilepas-lepas. Itu yang beratin kita, mental block itu. Nah, kita bisa kembali ke masa lalu. Ini keren banget nih. Timeline terapi, bisa terapi diri sendiri. Dari situ kita ubah balik ke sini lagi, itu kita jadi lebih orang yang berbeda. Nah, itu keren lah. Pokoknya saya ya ini sedikit itulah ya. Tapi intinya ini adalah salah satu skill yang saran saya sebagai leaders kita harus menguasai ini ya, karena kita mesti influencing people. Ya, mesti influencing people, ya kan? Kita justru harus yang menginfluence, bukan kita yang diinfluence. Ya, mau yang mana? Lebih mending mana? Mempengaruhi atau dipengaruhi? Gitu kan? Kita mau yang mana sebagai leader? Mempengaruhi atau dipengaruhi? Ya, termasuk mempengaruhi pikiran kita sendiri loh, ya nggak sih? Kita mesti mempengaruhi pemikiran kita sendiri. Kondisinya negatif, kondisinya mencemaskan, kondisinya mungkin bikin kita khawatir. Termasuk kalau kita kena COVID nih, kita kan mesti mempengaruhi pikiran sendiri. Aku sehat, aku bisa kan begitu kan? Coba kalau kita tidak kita terpengaruh oleh orang lain, terpengaruh oleh berita, terpengaruh oleh itu, bisa-bisa kita yang dipengaruhi, gitu kan? Hati-hati lo, nanti kamu bisa begini lo, hati-hati lo, bisa begitu lo. Oh iya. Wah, makin lama makin down kan, benar nggak sih? Ya, jadi justru sebelum kita pengaruhi orang, kita mesti pengaruhi diri sendiri dulu. Jangan-jangan kita nih yang kena belief sistemnya kita yang mesti diberesin, gitu kan? Ya, ini jadi ngomongnya bukan ke bangun tim ya. Tapi saya tanya nih, sempat teman-teman semua, relevan nggak apa yang saya bahas hari ini? Coba relevan nggak buat topik kali ini membangun super team atau bangun tim ini, relevan nggak apa yang sudah saya bahas? Coba relevan ya. Oke, wah ini keren ya. Ya, tuh mempengaruhi. Ya, itu dia. Ya, jadi ternyata kita memang harus jago mempengaruhi orang secara positif. Ya kan? Harus jago mempengaruhi secara positif, ya kan? Nah, itu dia. Gimana cara pengaruhinya? Ya dengan kata-katanya kita salah satunya. Bahasa yang kita gunakan, gitu kan? Kalau kita chat ya dengan kata-kata copywriting-nya yang tepat, ya kan begitu. Ada beberapa orang yang terpengaruh dengan kata-kata kita di chat, ada beberapa orang yang harus pakai telepon, ada beberapa orang harus face to face kayak begini gitu kan, baru lebih jelas gitu kan begitu. Ya, tapi kita harus bisa pengaruhin. Ya. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanya nggak? Ini makin kesini makin semangat nih. Ya, Coach, mungkin ini biar ini ya, mungkin yang lain juga kalau beberapa ya yang nggak tahu NLP, saya sendiri juga awalnya tuh saya nggak tahu ya kalau yang lain ini ya. NLP tuh wah ini ya apa namanya hipnotis gitu, bener ya ininya karena kan mempengaruhi. Tapi sebetulnya setelah saya sih nggak mempelajari banget kalau yang pahing ya, saya cuma sekilas lah. Saya sempat nonton itu sebetulnya bicara mindset, bener nggak sih Coach? Sebetulnya ya perubahan pola pikir gitu. Tapi saya kan nggak ngikutin semua kelasnya pahing ya gitu, hanya sekilas lah saya pernah dengerin gitu beberapa lah video-videonya pahing gitu. Christine nih lagi ikut pahing katanya, rajin dia. Oh, Christine ikut ya? Iya. Iya. Nah, itu cuma ya bener nggak sih gitu sebetulnya masalahnya di pola pikir gitu. Perubahan pola pikir lah, mindset gitu. Jadi kan orang yang mikirnya tuh ini ya apa namanya apa sih hipnosis gitu ya, hipnosis. Nah, hipnosis. Mungkin boleh diiniin sedikit kali. Jelasin ya. Nah itu dia. Ya ini jadi nah itu dia cara dari persepsinya kita tentang hipnotis itu gimana? Atau kita nonton Uya tuh, tepuk tidur gitu kan. Itu entertainment itu ya, entertainment gitu kan. Nah, jadi bukan begitu, bukan kita menghipnotis gimana, bukan ya. Artinya kita harus bisa kasih pengaruh. Kita bisa kasih pengaruh kepada tim kita atau kepada pun siapa yang kita akan bicara, lawan bicara kita bisa mempengaruhi dia secara positif dengan gerakan kita, dengan bahasa tubuhnya kita, dengan energinya kita. Itu kan mempengaruhi, itu enggak? Coba kalau kita ngomong sama orang yang energinya enggak ada. Selamat pagi Pak, selamat malam Pak, apa kabar Pak? Kan habis tuh energi kita kesedot. Ya nggak sih? Kepengaruh kan? Ya enggak? Pernah nggak kita ketemu dengan orang yang negatif terus? Ya nggak? Wah, ngeluh terus dari pagi sampai malam, ngeluh. Wah, ini mah susah lah, wah kondisi mah begini, wah segala macam ngeluh deh semua. Kita capek tuh ngomong sama orang ini, bener nggak sih? Secara nggak langsung kan energinya kepengaruh, berat gitu. Kayaknya capek gitu ngomong. Ya kan? Pernah nggak ketemu sama orang kayak begini? Ya? Pernah kan ketemu orang gini? Ya,
Jadi ngomong aja udah, aduh, makanya kalau jangan sampai ketemu orang ini deh, kenapa gue capek ya, capek hati gitu kan. Belum aja ngomong udah capek hati, betul kan? Nah itu dia. Sering coach, nah itu dia kan. Bener nggak sih? Belum aja ketemu sama orangnya udah pikiran kita, aduh, makasih banget deh. Ya kan? Body language-nya membuat kita nih udah malas. Karena energinya negatif. Itu kan berarti kita kepengaruh. Itu hipnotis bukan? Bukan. Hipnotis bukan? Bukan. Ya, karena kita transfer energi. Ya, kita transfer energi. Nah, energi itu tertransfer. Justru kita harus bisa pengaruhin energi kita ke mereka kan gitu. Kalau merekanya negatif, ya kita masih positif. Iya kan? Benar nggak coba? Kalau kita jadi leader, mereka negatif nih. Ya, merekanya negatif. Nah, kalau kitanya nggak kuat, nggak bisa pengaruhin, ya kita ke bawah. Iya benar juga, emang susah sih bisa kayak gini. Iya benar susah, emang ya susah. Iya benar, benar kan? Iya benar. Ke bawah kan? Ya itu apakah hipnotis? Bukan. Itu energi kita yang ke transfer ke bawah. Kenapa? Karena kita tidak kuat secara mentalnya, secara mindsetnya kita. Kita nggak bisa pengaruhin diri kita sendiri. Kita ngelihat orang Instagram, ya dia jalan-jalan, dia pakai baju begini, dia makan begini, dia rumahnya begini, foto rumah terus, wah foto mobil, foto rumah, makan di restoran mahal, kepengaruh ke kita? Kesel juga nih lama-lama, masa sih gitu kan? Kan orang share begitu terus kan, panas kan kita lama-lama kan? Nah pertanyaannya apakah hipnotis kayak begitu? Enggak, kita aja kepengaruh, ya. Nah, cuma gimana cara kita supaya tidak bisa terlalu terpengaruh dengan orang-orang yang terus dalam tanda kutip bikin kita jadi gitu kan, ya udah nggak usah di follow aja mungkin kalau memang mengganggu gitu kan, begitu kita kan pengaruhi diri sendiri gitu kan kita bisa choose untuk siapa yang harus kita follow yang enggak gitu kan. Tapi hati-hati begini, sosial media itu memang dibuat sengaja supaya apa, supaya dia pengen kasih tahu kepada orang ini loh gitu, cuma pengen kasih tahu aja gitu aja sih, persepsi begitu. Jadi jangan belum tentu aslinya begitulah ya, cuma itu adalah yang pengen orang, dia pengen dilihat orang seperti itu gitu loh. Jadi kita pikirannya juga, wah kok dia begitu, ya mungkin namanya sosial media, dia pengen dilihat seperti itulah, ya udahlah gitu aja ya kan. Jadi ya udah jangan panas gitu kan ya jangan gimana. Jadi ini baik lagi, kita mesti mempengaruhi pemikiran kita sendiri dulu sebelum kita mempengaruhi pemikiran orang lain ya kan. Kita mesti pengaruhin kita dulu ya kan. Yang tadinya kita susah, tadinya kita berat atau kita sakit atau apa, kita bilang kita bisa. Ya, nggak ada sesuatu yang sulit ya, begitu bilang sulit nggak kok, saya pasti bisa ya. Memang tidak mudah tapi saya pasti bisa gitu kan. Memang tidak semudah apa yang diomongin tapi saya pasti bisa. Toh ada orang-orang yang udah laluin kan. Kita masih pengaruhin pikiran kita ya kan, karena musuh terbesar adalah diri sendiri sebenarnya. Nah kalau kita nggak bisa menguasai diri, gimana kita bisa ngelit tim? Bener ya? Bener nggak sih? Termasuk yang ngomong nih, saya juga gitu kadang-kadang ya kan. Kita mesti bisa menguasai pikiran kita gitu kan. Ya, pikiran kita itu yang mengganggu apapun yang kita akan lakukan. Termasuk kalau kita prospek loh. Begitu pikiran kita nggak ada keraguan atau apa, udah cara kita bicara, cara kita body language kita semua akan pengaruh, gitu kan. Otomatis apapun skrip yang udah kita hafal nggak akan kena, gitu kan. Karena ada pikiran kita, ada keraguan kita yang menurut kita nggak yakin. Ya, nah, oke, sampai sini dulu. Ada mau tanya nggak? Atau ada yang mau nambahin mungkin dari yang lain-lain, atau dari Sylvie, dari Christine? Gimana nih? Christine tuh boleh tuh sharing kan lagi belajar sama Hing. Ya, sama Hing tuh. Udah sampai mana nih, Tim? Enggak sih, ini saya sih kalau basicnya kan senang training juga dan waktunya upgrade ilmu kan. Kalau setiap ada acara dari timnya Pahing kan Alpha Talk, saya selalu ikut. Kebetulan terakhir-terakhir tuh sering ngadain yang acara-acara yang istilahnya investasinya nggak murah banget lah gitu, misalnya 50.000 aja nggak nyampe. Jadi buat saya kan kenapa nggak dimanfaatin. Nah sekarang lagi belajarnya lebih ke ini copywriting, lebih ke arah beberapa kali copywriting dan digital marketing, ke arah sana aja sih. Memang di setiap training itu selalu pasti ada sisipan tentang NLP. Maksudnya NLP ini sesuatu yang selalu diangkat gitu ke permukaan, dalam arti dalam kondisi apapun NLP penting gitu. Iya, benar banget. Kita belajar NLP itu. Nah iya makanya ya, jadi ya kan jadi NLP juga nggak harus mahal ya kan, tapi
balik lagi juga bisa kok kelas-kelas yang online gitu juga ada ya. Pak Hing juga banyak yang dia juga sering ada online webinar juga ya kalau nggak salah ya. Benar ya Tin ya, itu ya. Saya juga pernah ikut tuh. Iya, iya betul. Dan memang yang saya tahu namanya NLP itu kan nggak selalu hanya bisa dipakai dalam bisnis ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, sama anak, sama dalam istilahnya yang saya tahu juga beberapa pemuka agama juga ya, pendeta atau siapapun ada kalau memang mau upgrade gitu ya, belajar juga gitu tentang NLP ini. Ini saya contoh ya, sebentar. Ini buat kita ya, sebentar ya. Ini salah satu contoh dari Pak Hing. Nah ini, bisa lihat ya. Ini benar-benar copywriting kan? Ya, biasanya kata-katanya dapatkan potongan harga sebesar sekian, umum lah ya. Atau diganti sedikit, klaim hak potongan senilai sekian dari kode registrasi Anda. Nah, dengan kata-kata yang berbeda bisa mempengaruhi orang secara berbeda. Nah, itu beberapa salah satu copywriting atau menggunakan bahasa yang tepat. Nah, itulah NLP, ya. Jadi dengan kata-kata yang lebih tepat, ya, akhirnya bisa mempengaruhi orang dengan lebih baik. Contoh lagi ya. Ini dari Pak Hing juga nih. Saya kebetulan ada ini, siapa tahu bisa membantu teman-teman. Nah, ini. Ya, ini Pak Hing nih. Dapatkan conditioner gratis dengan pembelian Anda. Dapatkan conditioner eksklusif senilai sekian dengan pembelian Anda. Mana yang orang lebih banyak untuk respons? Yang atas apa yang bawah? Bawah. Yang bawah. Nah itu maksudnya. Jadi kita bisa lebih lebih menempatkan bahasa yang tepat untuk bisa lebih mempengaruhi pemikiran orang secara positif. Penting nggak menurut teman-teman? Penting nggak untuk bisa kita mempengaruhi dengan bahasanya kita untuk merespons tim kita? Penting nggak? Selain kita menguasai karakternya, ya DISC kita kuasai, dan kita juga harus bisa membahasakannya dengan tepat. Penting ya? Penting banget ya. Nah itu dia ya. Nah jadi itu poin saya. Jadi intinya termasuk kata-kata yang kita tanamkan ke dalam pikiran kita, ya, ke dalam pikiran kita. Kata-kata itu mempengaruhi pikiran kita, ya. Responsnya kita sangat mempengaruhi pikirannya kita, gitu kan? Sangat mempengaruhi sekali, betul nggak sih? Responsnya, cara penempatan kata-katanya, kita bisa mengubah cara pikir kita, gitu kan? Contoh, misalnya kita WA ke teman kita, ya kan? Lalu dia nggak bales, terus kita masukin kata-katanya gimana? Wah, berarti dia udah cuekin kita nih, dia udah nggak peduli sama kita. Buktinya kita WA nggak dibales, ya kan? Tuh berarti kan dia cuek sama kita. Kita masukin kata cuek dalam pikiran, ya nggak sih? Tapi kalau kita ubah kata-katanya, kondisinya sama, kita WA terus nggak dibales, mungkin dia lagi sibuk, atau mungkin dia lagi banyak urusan, atau mungkin WA-nya ketumpuk, atau mungkin dia balas kitanya nanti, save the best for last. Ya udah, kita sabar. Lain kan mindsetnya? Ya nggak? Kondisinya bisa sama, tapi cara kita memberi arti untuk keadaan itu bisa beda dengan kata-kata yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Nah, itu kan mempengaruhi pikiran. Ya nggak sih? Ya kan? Tuh dia ngomongin kita tuh, dia orang ini lagi ngomongin kita. Enggak, dia tuh berarti lagi terpesona sama kita, makanya kita diomongin terus. Lain kan kata-katanya? Ya nggak sih? Ya. Jadi, ya, coba ini penting nggak? Penting nggak? Berarti seberapa kita bisa memilih kata yang tepat untuk kita masukkan ke dalam pemikiran kita. Penting nggak? Nah, jadi action apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau coach gitu ya. Action apa yang harus kita mulai lakukan dari sekarang? Kalau ini memang benar-benar penting. Berarti apa hubungannya nih coach dengan bangun super team? Ini everything loh. Coba berarti ya, coach. Iya, harus diri sendiri. Ya, harus kita balik lagi, kita leader, kita harus mempengaruhi kita sendiri dulu. Setiap hari dengan kata-kata yang kita masukkan, dengan afirmasi, dengan apapun itu, law of attraction, apapun lah ya kan, sehingga kita semakin lebih strong lagi, ditambah dengan mungkin hard skill-nya, product knowledge lah, produk ini, produk itu, pengetahuan dan sebagainya, menguatkan kita lagi, wawasan kita lagi, sehingga kalau kita ketemu dengan tim kita, apapun yang mereka
keluhkan, kita punya jawabannya. Ya nggak? Bukannya kita harus seperti Google loh, enggak sih. Tapi minimal kita tahulah, ya kan? Kita bisa jawab sesuai dengan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Betul nggak? Kayak gitu. Ya. Oke, sampai sini nih. Ada mau tanya nggak? Atau ada yang mau kasih komen atau sharing? Teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Silahkan di open Menarik, ya? mic, kalau mau nanya boleh. Ada yang mau nanya nggak? Boleh nih. Silakan, apapun. Atau mau Boleh. di chatting juga boleh ya. Boleh. Mungkin sambil nunggu nih Coach, berarti kan Boleh. sebetulnya kan untuk bangun tim itu harus dari pola pikir kita, mindset kita dulu ya, harus yang positif itu tadi gitu. Jadi kalau enggak juga itu akan jadi barrier, karena apa yang kita pikirkan itu akan menentukan tindakan kita, benar ya Coach ya? Karena itu nggak tahu deh. Ini tuh saya juga agak tertarik gitu memang tentang kayak NLP, Law of Attraction, karena apa yang kita pikir itu akan narik action kita gitu. Kalau kita pikirnya negatif terus, kadang-kadang, nah ini sih Coach, mungkin yang menariknya adalah ketika kita udah berusaha untuk positif, tapi kadang-kadang tetap, let's say lah, ngomongnya ada yang toxic people ya gitu. Kita capek ya. Terus aja negatif, terus komplain, terus instead of kontribusi, dia akan komplain terus gitu, bukannya kontribusi tapi komplain, nggak kasih solusi tapi komplain aja, itu kan banyak. Nah itu tuh kalau pasti kan di tim itu nggak mungkin semuanya ya seperti Coach tadi bilang, nggak gampang untuk kita menyamakan pola pikir gitu Coach. Nah akan ada orang-orang kita ketemu yang gini nih, mungkin toxic nih. Ya itu tuh gimana nih Coach supaya energi positif kita tidak terserap. Ya coba contohin, misalnya coba langsung case lah. Tin. Ayo langsung case. Kan banyak kan. Langsung. Downline-nya yang extraordinary Coach. Ya, coba. Saya nih termasuk extraordinary. Enggak lah. Ya nih Coach, nggak tahu kenapa ya saya tuh dibilang salah satu leader yang punya banyak tim extraordinary. Oh, ya. Bagus berarti. Sampai salah satu leader saya bilang gini, aneh Tin, karena seumur-umur nggak pernah ketemu orang yang punya downline seaneh kamu, sama customer seaneh kamu. Sampai saya mikir apakah saya yang aneh gitu ya. Cuman memang pernah ada kejadian gitu ya. Balik lagi kan semua mindset orangnya, jangan sampai kita terpengaruh, dan namanya jadi leader juga saya belajar gitu, ada momen-momennya ada waktunya di awal saya seperti terpengaruh, misalnya apapun yang saya lakukan tuh seperti salah, dan balik lagi mindset. Dan jadi saya punya downline, kalau dia WA hitungan detik udah harus dibales. Nah kalau misalnya dia nggak balas, dia bakal tulis Christine tuh Tin, N-nya panjang banget sampai belakang. Kalau saya lagi riweh kan kadang-kadang kita juga jadi kepancing ya. Nggak sabaran banget gitu. Ya, saya ngerti. Jadi akhirnya apa yang Coach jelasin, bahwa kalau saya menghayati dia marah, saya akan malah jadi kesel. Kesannya kok nggak bisa egois banget sih gitu. Emang kerjaan saya cuma megangin HP gitu kan. Tapi ketika saya udah lebih positif, saya cuma bercanda, kenapa? Saya bisa lebih santai. Nah, gimana gitu supaya kita bisa leader itu bisa tetap stay tune on positive frekuensi gitu, Coach. Karena balik lagi kan kita jangan sampai dipengaruhi downline, tapi tanpa sengaja kadang refleksnya bisa jadi ke bawah, apalagi kalau misalnya kita kompleks gitu kan, kayak saya misalnya punya anak kecil, punya anak waktu itu masih bayi gitu kan, digituin rasanya gimana. Nah mungkin sambil nanya kembali ya Coach, apa yang harus dilakukan supaya seorang pemimpin itu bisa tetap positif, walaupun nature-nya sebagai manusia seperti itu. Bisa burn out gitu Coach, kadang burn out ya. Burnout, ya. Ya, jadi balik lagi tadi gimana kondisinya, dia kalau dibalasnya lama terus ngambek Coach. Langsung dia kontaknya ke yang lain, salah satunya ke Sylvie dan dan berarti ya artinya jadi pertama gini, respon kita kan bersyukur, benar nggak? Bersyukur ada tim kayak begini, berarti buat saya semakin harus terchallenge nih untuk maju, betul nggak sih? Setiap ada tim yang bikin masalah, respons kita gimana? Wah,
capek nih, atau wah buat kita susah, atau kita bersyukur. Nah, itu memang nggak gampang. Waduh, bersyukur ya. Ada orang kayak gini malah kita bersyukur. Waduh, bersyukur. Ya, artinya mungkin kita diuji sebagai leader nih. Kan kita selalu berdoanya gitu kan. Coach, Pak Tuhan gitu kan, saya pengen supaya menjadi seorang leader yang lebih bijak, lebih bisa next level gitu kan, lebih apa gitu kan. Tapi dikasih kayak begini, berarti kan kita bersyukur. Untung dikasih tim kayak gini. Berarti saya diuji nih untuk bisa naik level gitu ya. Betul, betul, Jadi Coach. pertama kita bersyukur dulu nih. Itu emang nggak gampang sih. Tapi kita langsung naik langsung tingkat loncat tuh. Begitu kita responnya begitu, kita bersyukur, oh iya berarti bersyukur nih ada orang kayak gini gitu kan. Nah, terus respon berikutnya gimana? Berarti dia itu sebenarnya gini, kalau orang marah itu sebenarnya negatif apa positif ya? Orang kesel, orang tuh marah itu kesel, sebenarnya dia negatif atau positif orang kesel itu? Sebenarnya negatif ya. Sebenarnya negatif lah, sebenarnya negatif kan. Kalau orang marah atau kesel gitu, itu kan pasti negatif, benar nggak sih? Ya kan, negatif kan. Ya emang juga ada sebenarnya maksudnya positif, tapi mungkin responsnya dia marah itu pasti negatif ya nggak sih? Nah, kalau dia marah atau gimana, berarti kalau dia marah sebenarnya yang rugi siapa? Dia. Dia. Ya kan? Sebenarnya yang rugi siapa? Dia kan? Iya. Ya nggak? Kalau orang marah siapa yang rugi? Dia yang rugi pasti. Ya kan, marah-marah, udah marah pasti nyesel kan, aduh kenapa gua marah ya gitu kan, pasti nyesel. Nah berarti sebenarnya marah itu rugi buat dia, ya nggak sih? Jadi hatinya sebenarnya dia nggak pengen rugi kan, nggak pengen jadi marah sebenarnya, karena buat dia sebenarnya nggak enak lah gitu kan, ya nggak sih? Iya. Nah berarti gimana? Ya mungkin kita bisa ngomong sama si siapalah namanya gitu kan, tim ini ya, atau gimana? Kamu kalau kesel begitu, hati kamu damai nggak? Ya enggak sih. Nah, terus kamu maunya gimana? Ya damai. Ya udah, terus kalau memang kalau balasnya lebih lama dikit, kenapa gitu? Apa yang membuat kamu nggak damai? Ya karena begini. Apa misalnya alasannya? Kalau dia coba misalnya gitu. Emang kalau balasnya lama, apa yang membuat kamu nggak damai? Dia merasa dia tuh sibuk, jadi waktu punya waktunya itu lagi pengen cepet, orangnya pengen cepet dapat jawaban, istilahnya kalau positifnya dia lagi penasaran, pengen cepet-cepet dapat jawabannya. Oh, pengen cepet-cepet dapat jawabannya gitu ya. Jadi makanya dia pengen cepet dapat jawaban gitu kan? Ya. Oh ya udah. Jadi artinya dia ekspektasinya adalah pengen cepet-cepet dapat. Kalau lama itu, jadi terus dampaknya kalau misalnya dia nggak dapat jawaban cepat apa buat dianya? Saya belum pernah nanya sampai Belum nanya ya. Ya mungkin mesti digali gitu kan. Ada mindset yang harus digali tuh mungkin. Emang kenapa kalau dampaknya kayak gitu? Nah, cuma cara ngomongnya ya. Nah, how-nya nih. Emang kenapa kalau kayak begitu, gitu kan? Iya, habis bocor. Oke. Sebenarnya hatinya mau damai nggak? Oh, tenang dulu. Jadi mungkin how-nya nih harus bisa kita, ya itulah ya. Jadi memang kadang-kadang ya diperlukan yang lebih mungkin ya, lebih kadang-kadang memang harus ada beberapa yang harus kita tegas, ada beberapa yang harus kita agak lebih sabar gitu kan. Karena setiap orang gitu kan. Ada caranya gitu masing-masing. Ya. Belum pernah gali ke situ ya, Fit? Saya nggak gali ke situ karena ternyata karena dia ini waktu saya tanya kenapa sih harus marah, kata saya, dia selalu menekankan saya nggak marah kok, langsung ketawa aja. Oh gitu, berarti mungkin enggak kali. Mungkin enggak kali gitu ya, cuma mungkin kita terlalu peka apa gimana atau enggak? Ya. Dan ternyata dia bilang dia pikir nggak marah, saya cuma jelasin kalau sama saya mungkin masih nggak apa-apa, cuman kalau sama yang lain atau sama downline-nya dia kamu seperti itu bisa jadi marah. Tapi ternyata ketika dia ngomong nggak marah, ketika dikonfirm ke yang lain tetap ternyata memang marah, sebenarnya marah tapi tidak diakui, denial lah coach gitu ya. Oke. Ya mungkin bisa jadi gini, kalau misalnya kita belum tentu dia gimana, ya mungkin kita bisa bilang, coba untuk tim kita semua ya, untuk kita semua ya, apa sih yang kita syukuri hari ini? Coba boleh sebutin nggak apa yang kita syukuri hari ini? Sebutin 3 hal. 1, 2, 3. Nah, mungkin dengan kebiasaan kita mensyukuri beberapa hal kecil, akhirnya dia jadi
mulai terbawa untuk lebih bersyukur. Kan orang yang cepat emosi ataupun orang yang gimana kan dia mungkin ya, saya nggak tahu ya, belum tentu ya, mungkin dia ada hal-hal yang dia kecewa gitu atau gimana, berarti kan dia kurang bersyukur, Ya, ya kan? ya. Nah mungkin dengan kita misalnya ada meeting Zoom begini ya, terus kita sebelum meeting, kita sebelum bahas apapun, yuk masing-masing dari kita tuliskan ataupun sebutkan apa yang kita syukuri hari ini. Ya, oh iya saya bersyukur masih sehat. Teman saya ada yang kemarin kena COVID, terus dia ada yang meninggal segala macam. Kita bersyukur sehat, 1. Kita bersyukur semuanya lengkap, lancar, 2, 3 kemudahan. Wah kalau mau disyukuri banyak banget tuh. Akhirnya kita lama-lama iya ya, kenapa saya harus jadi marah ya? Kan gitu. Betul nggak sih? Betul, Coach. Bisa jadi kita mungkin itu kali, kebiasaan itu. Maka saya juga setiap kali kayak coaching tuh, saya sebelum kita coaching sama klien saya pasti sebelumnya, oke Pak, apa yang Bapak syukuri hari ini? Apa ya Coach ya? Ya hari ini saya bersyukur Coach, tim saya masuk semua dan semua sehat, nggak kena COVID. Terus bersyukur juga mereka semangat. Oh ya bagus. Gitu mungkin salah satunya. Ya. Boleh. Wow. Cilina. Ya, Cilina. Mbak, ini ada yang bersiap nih. Luka batin tingkat tinggi. Iya, mungkin luka. Nah iya, sebenarnya kasihan loh orang luka batin itu, benar nggak sih? Kasihan kan orang luka batin itu harus kita bantuin. Ya nggak, lukanya mesti kita bantu sebisa-bisa kita. Kalau kita misalnya tahu dia begitu, ya harus kita coba cek apa sih sebenarnya yang menjadi lukanya, apa trauma masa lalu. Nah itu makanya kalau kita ngerti NLP tadi, ya kita bisa bantuin dia karena kita ngerti timeline terapi. Jadi kita balik ke masa lalunya dia punya trauma apa, diberesin di situ. Dia harus mengampuni, pokoknya harus lupain lah gitu kan, bukan lupain. Itu jadi anchor-nya dia yang dia bawa sampai sekarang, itu mesti dilepas, anchor-nya itu, backpack-nya itu. Mesti di-replace sama yang baru dibawa ke, ya cerita singkatnya gitulah. Tapi mungkin penyembuhannya harus timeline terapi. Kemungkinan kalau luka batin berat tuh. Nah, saya nggak tahu nih, ini seberapa ini. Tapi hari ini kita bicaranya ini lebih ke soft skill ya. Ya kalau kita bicara hard skill mah ya kalau mau bangun super team atau punya tim ya harus kita punya visi yang sama, punya arah yang sama, budaya kerja yang sama. Ya memang itu benar. Tapi mungkin dari beberapa dari kita nih, mungkin harus lebih mengerti lebih dalam. Gitu mungkin. Memang mungkin kita nggak bisa. Kita tangan 2, kaki 2 nggak akan mungkin bisa manage tim yang sekian. Maka kita harus bagi-bagi kali. Mungkin beberapa leaders gitu kan untuk menangani 5 orang. Makanya kalau kayak di home cell gitu kan kita pecah-pecahin tuh, tadinya mungkin 10 orang, 15 orang kita pecahin lagi jadi 5-5. Nah, dengan berlima lebih solid gitu karena masing-masing lebih ngerti kesulitannya apa, kondisinya gimana, apa yang pergumulannya di mana. Jadi lebih erat lah gitu kan. Ini sebenarnya konsep manajemen dari Kyocera tuh. Kyocera yang mesin fotokopi ya, tahu ya, mesin fotokopi. Itu si ownernya namanya siapa saya lupa, orang Jepang ya, Kyocera itu kalau salah. Nah, dia tuh punya konsep manajemen yang namanya amuba system, amuba. Jadi manajemen itu bisa solid timnya ya karena dipecah-pecah leadernya. Ya amuba ya dipecah-pecah gitu. Jadi berlima, berenam segala macam sehingga masing-masing leader punya konsep mindset yang sama, cara berpikir yang sama, sehingga mereka akan menggerakkan timnya secara 5-5 gitu loh. Itu lebih termanage baik, nah gitu. Ya, akhirnya gara-gara konsep ini jalan, si ownernya ini dia dipercaya waktu itu untuk manage Japanese Airlines. Japanese Airlines ini udah mau bangkrut lah istilahnya dengan manajemen lama, dengan gaya lama, banyak karyawan-karyawan yang virus gitu ya. Setelah diganti manajemennya, ubah cara manajemen style-nya dengan caranya Kyocera ini, ya dia akhirnya membuat si Japanese Airlines-nya timnya lebih solid, lebih kompak, akhirnya prestasinya bagus tuh, penjualannya dan segala macam, pokoknya prestasinya naik lagi Japanese Airlines. Ini beneran nih, ada di, kalau nggak percaya bisa cek di bisa Google ya, bisa lihat sendiri. Jadi itu beneran. Jadi cara manajemennya ini penting diubah, cara kita memanage people-nya berubah.